Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dari jurusan Manajemen 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anggaran laba. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai anggaran laba, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu dari anggaran laba ini. Jadi, anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Nah, anggaran laba itu berperan penting dalam perusahaan. Kenapa? Karena secara umum tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Nah, jadi produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud atau jasa. Jadi, pada dasarnya produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Nah, di dalam anggaran laba ini terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode posteriori. Di sini bisa kalian lihat bagian dari metode posteriori. Nah, jadi metode posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun oleh perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Baik, yang kedua adalah proses metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai proses metode posteriori. Dengan metode posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Nah, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Nah, metode yang kedua itu ada metode a priori. Nah, metode ini merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Nah, ini berarti metode a priori menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Berikut ini merupakan bagian dari metode a priori. Nah, proses dari metode a priori ini sendiri yaitu jadi laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional, tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dahulu, kemudian disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jadi, jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, yang ketiga itu ada metode pragmatis. Jadi metode ini
menyusun anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Nah, berikut ini merupakan bagian dari metode pragmatis. Nah, jadi proses metode pragmatis yaitu menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti dengan anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba. Nah, jadi titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan, atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Jadi, perbedaan pokok ketiga metode tersebut yaitu yang pertama nih, dari metode pragmatis dan metode posteriori dan metode a priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Titik tolak anggaran laba dengan metode posteriori dimulai dengan volume penjualan yang diusul dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan metode posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Nah, jadi titik tolak anggaran laba dengan metode a priori dimulai dengan laba yang ditargetkan terlebih dahulu, yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Perbedaan pokok antara metode pragmatis dan metode a priori adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah laba yang menjadi titik tolak penyusunan seluruh anggaran tersebut. Metode pragmatis menetapkan laba yang ditargetkan untuk dicapai berdasarkan pengalaman masa sebelumnya. Sedangkan metode priori menggunakan laba yang memang dicanangkan tanpa dasar pengalaman sebelumnya. Nah, berikut ini adalah format dasar dari anggaran laba. Yang di atas itu ada penjualan, setelah itu yang kedua ada harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan itu terdapat 3 komponen biaya. Yang pertama itu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead. Setelah itu yang di bawahnya ada biaya produksi, persediaan awal barang jadi, persediaan total barang jadi, persediaan akhir barang jadi. Nah, setelah komponen di atas itu kita jumlahkan, maka muncullah harga pokok penjualan. Dari penjualan dan dikurang dengan harga pokok penjualan itu maka kita dapat menghasilkan laba kotor. Nah, di bawahnya itu ada biaya komersial dan operasional. Setelah itu ada juga laba usaha sebelum pajak. Dari saya, mohon maaf apabila ada materi-materi yang kalian kurang mengerti, dan kepada Allah saya mohon ampun, serta saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.